البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 106, masih di catatan kaki dari kalam Imam As-Sa'di. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fahadha ma qadarallaha haqqa qadrih. Orang seperti ini yang berbuat syirik, dia tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan kepadanya. Haitsu sawwal faqirul ajiz min jami'il wujuh, yang mana dia menyamakan antara yang fakir, yang lemah dari segala sisinya, bil ghaniyil qawi, dengan yang maha kaya lagi maha kuat, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Yang kedua, itulah yang layak untuk disembah. Yang pertama, tak ada apa-apanya. Sawa man la yamliku li nafsihi wala li ghairihi naf'a wala dharra. Dia menyamakan sesuatu yang tidak kuasa atas dirinya, untuk dirinya sendiri ataupun untuk yang lain, manfaat ataupun madarat. Wala mauta wala hayata wala nusyura. Tidak menguasai kematian, kehidupan ataupun pengumpulan. Menyamakan yang selemah itu dengan siapa? Biman huwa nafi'ud dhar, dengan zat yang dia itulah pemberi manfaat yang sebenar, yang menimpakan madarat yang sebenar. Semuanya di tangan Allah. Al-mu'tiyal mani', yang memberi, yang maha memberi dan maha menghalangi. Malikil muluk, penguasa segala kerajaan. Al-mutasarrifi fihi bijami'i anwa'it tasrif, yang mengendalikan di dalam seluruh kekuasaannya itu dengan segala jenis pengendalian, segala jenis pentadbiran. Baik, sama saja masalah musim kemarau ataukah musim hujan, musim gugur ataukah musim semi, sama saja apakah cuaca panas ataukah hujan lebat, semuanya semata-mata di tangan Allah yang maha perkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana zat yang sehebat itu disamakan dengan patung-patung yang tak ada apa-apanya itu, disamakan dengan benda mati atau makhluk mati yang tak mampu apa-apa itu. Ini orang ini tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Kalau Allah marah, menimbulkan malapetaka atau bala bencana, tak mampu apa-apa sesembahan-sesembahan yang lain itu. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kamilul quwwah. Qawi artinya adalah yang sempurna kekuatannya. Kamilul izzah, aziz yang sempurna keperkasaannya. Min kamali quwwatihi wa izzatihi anna nawasil khalqi biyadih. Termasuk dari sempurnanya kekuatan dan keperkasaan Allah adalah bahwasanya ubun-ubun para makhluk ada di kedua tangan Allah. Betul-betul semuanya di bawah pengendalian Allah Ta'ala. Tak mampu kita lari dari apa yang Allah takdirkan. Wa annahu la yataharraku mutaharrik. Termasuk dari kesempurnaan kekuasaan dan keperkasaan Allah adalah tidak ada satu makhluk pun yang bergerak. Wala yaskunu sakin, tidak ada satu makhluk pun yang bersikap diam, illa bi iradatihi wa masyiatih, kecuali dengan kehendak dan keinginan Allah. Betul-betul semuanya di bawah pengaturan Allah Ta'ala. Maha kuat dia dan maha hebat.
Fama sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah inginkan tak akan terjadi. Wa min kamali quwwatih, termasuk dari sempurnanya kekuatan Allah adalah annahu yumsikus samawati wal arda an tazula. Dialah yang menahan seluruh langit dan bumi jangan sampai lenyap, jangan sampai menghilang, jangan sampai hancur dan seterusnya sebelum tiba waktunya. Nah, sekarang orang serba ketakutan dengan berita mungkin akan ada apa itu katanya berita-beritanya itu komet yang meteor yang akan jatuh. Akankah kita akan kembali ke zaman dinosaurus yang hancur? Semuanya di bawah kendali Allah, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Mohon pertolongan pada Dia, yang lain tak mampu apa-apa. Baik. Dan pastinya tidak akan sampai kepada zaman yang mereka khawatirkan. Masih ada zaman dakwah Islamiyah, masih ada turunnya Nabi Isa, masih ada peperangan melawan orang kafir sampai hari kiamat. Baik. Wa min kamali quwwatihi annahu yab'atsul khalqa kullahum. Termasuk dari sempurnanya kekuatan Allah adalah Dia akan membangkitkan para makhluk semuanya. Siapa yang mampu melakukan itu? Bomoh manapun, menghidupkan satu saja orang mati tak mampu. Menghidupkan satu saja kucing yang terlanggar kereta. Hari ini ada kucing terlanggar kereta mati. Satu bomoh pun tak mampu. Ini Allah Maha mampu menghidupkan semua makhluk nanti di hari kiamat itu, di waktu yang memang sudah Dia tentukan. Awwalahum wa akhirahum, yang pertama dan yang terakhir, maksudnya pertama sampai yang terakhir, manusia, jin, seluruh hewan semuanya. Bisayhatin wahidah, dengan satu teriakan saja. Wa min kamali quwwatih, termasuk dari sempurnanya kekuatan Allah, annahu ahlakal jababirah wal umamal atiyah. Dia membinasakan orang-orang yang jahat, jababirah yaitu para penguasa yang kejam, yang sombong, tahu-tahu binasa, tahu-tahu mati. Entah dia itu Jamal Abdul Nasir ataupun sebelumnya yaitu Fir'aun atau siapa, mungkin Namrud, kelompok-kelompok yang mengklaim sebagai Tuhan, tahu-tahu tiba waktunya mati dia, tak mampu apa-apa. Dan juga umat-umat yang atiyah, yang sangat membangkang, walaupun mereka sudah mencapai teknologi yang umat ini belum mencapai 1/10-nya. Baik, itu adalah tanda kekuasaan Allah. Kaum-kaum yang hebat, tahu-tahu hancur, tahu-tahu lenyap. Yang Allah Ta'ala telah berfirman tentang negeri-negeri itu, tilwatil kalqura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim mau'ida. Negeri-negeri itu kami binasakan mereka tatkala mereka berbuat zalim, dan kami jadikan waktu kebinasaan mereka itu, pembinasaan mereka itu ada waktu yang dijanjikan. Demikian pula dalam ayat yang lain, lam tuskan illa qalilan, yaitu negeri-negeri yang sudah dibinasakan itu tidak ditinggali kecuali sedikit. Mungkin sekarang seperti yang terdengar di media-media massa itu, atau ditulis di surat kabar, ditemukannya tanda-tanda peninggalan di mana itu gurun pasir di sana, atau demikian pula di kutub utara, kutub selatan, tempat-tempat yang tidak kita tinggali. Ternyata ribuan tahun yang lalu ada kehidupan, ada teknologi, ada kemajuan. Di mana mereka sekarang? Itu adalah sisa-sisa yang Allah tunjukkan. Kaum-kaum yang sangat hebat, ternyata tatkala mereka durhaka, Allah binasakan mereka. Setelah itu tempat itu tak mampu lagi ditinggali. Yang mampu kita tinggali hanya sedikit saja dari tempat yang dulu indah permai, yang dulu subur makmur dan sebagainya. Ini adalah tanda kekuasaan Allah yang sempurna. Bisyai'in yasir, Allah membinasakan mereka dengan benda yang sedikit saja. Dibinasakan dengan angin atau dengan hujan atau apa, yang semua itu baru sedikit dari tentaranya Allah. Tentara Allah tak terhitung. Wa sautin min adzabih, suatu cambukan dari siksaan Allah, dengan serta-merta semuanya hancur. Baik, selesai dari tafsir As-Sa'di. Sekarang kita masuk kepada tadabbur dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berarti naik ke atas itu ya. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, haqiqun ala kulli abdin ayyastami'a qalbuhu li hadzal masal
wajib, bukan sekadar hakun tapi haqiq. Ini adalah sifat mubalaghah, yaitu benar-benar wajib atas setiap hamba untuk menyimak, untuk hatinya itu menyimak permisalan ini, wa yatadabbarahu haqqa tadabburih, dan mempelajarinya dengan sebenar-benar pembelajaran. Tentang apa itu? Tentang masalah apa saja yang disembah selain Allah ternyata lemah sekali, bahkan untuk menghadapi lalat pun tak mampu. Fa innahu yaqta'u mawadda syirki min qalbih, karena apa yang Allah wahyukan pada dua ayat itu akan memutuskan bahan-bahan kesyirikan dari hati orang tersebut. Dan ini adalah dari Allah Ta'ala, ajaran Allah Ta'ala, bukan buatan manusia. Kesyirikan itulah yang merusak. Dakwah kepada tauhid ini justru menyelamatkan manusia, mengembalikan manusia kepada keaslian dan kejernihan fitrah mereka. Inilah tujuan diturunkannya Al-Quran dan diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Wa dzalika annal ma'buda aqallu darajatihi ayyaqdira ala ijadi ma yanfa'u abidah. Karena zat yang disembah, derajat minimal dia untuk layak disembah apa? Dia mampu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi penyembahnya. Kalau tak, untuk apa dia disembah? Tak mampu apa-apa. Sudah diberi Pepsi, sudah diberi mungkin apa? Limau, sudah diberi pisang. Tahu-tahu Tuhannya tak mampu apa-apa juga. Ini tak layak untuk disembah. Wa i'dami ma yadurruh, dan membinasakan apa yang membahayakan orang yang menyembahnya. Jadi ada gunanya lah untuk disembah dia itu. Ini minimalnya. Fal alihatul lati ya'buduhal musyrikuna min dunillah makwal, dan sesembahan-sesembahan yang diibadahi oleh kaum musyrikin selain menyembah Allah, lan taqdira ala khalqidz dzubab, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan lalat. Walau ijtama'u kulluhum li khalqih, walaupun mereka semuanya berkumpul untuk menciptakan lalat. Fakaifa ma huwa akbaru min, maka bagaimana dengan yang lebih besar dari lalat? Tak mampu menciptakan makhluk-makhluk yang lebih besar. Wala yaqdiruna 'alal intisari minadz dzubab, sesembahan-sesembahan tadi juga tidak mampu untuk membela diri, intisar, membela diri atau membalas terhadap lalat. Idza salabahum syai'a, apabila lalat itu merampas dari mereka sedikit saja, mimma alaihim min tibin aw nahwih, dari yang ada pada mereka, minyak wangi barangkali. Kalau minyak wanginya diambil sebagian oleh lalat, itu kalau tib, biasanya minyak wangi dioleskan pada patung-patung, seperti cerita patung-patungnya orang Ansor dulunya. Nah, kalau lalat datang ke situ, mungkin kakinya akan mengambil sebagian dari minyak wangi itu, ataupun buah-buahan ataupun yang lainnya. Fayastanqidhuhu min, lalu menyelamatkan barang tadi dari lalat itu, ternyata tak mampu. Falahum qadiruna ala khalqidz dzubab, maka tidaklah mereka itu mampu untuk menciptakan lalat. Alladzi huwa min adhafil hayawanat, yang mana lalat itu termasuk hewan yang paling lemah. Wala alal intisari min, mereka juga tidak mampu untuk melawan lalat tadi. Wastirja'i ma salabahum iyah, dan mengembalikan apa yang dirampas, yang diambil oleh lalat itu dari mereka. Fala a'jaza min hadhil alihah, maka tidak ada yang lebih lemah daripada sesembahan-sesembahan tadi. Wala aqafa minha, tidak ada sama ya yang lebih lemah. Fakayfa yastahsinu atilun ibadataha min dunillah, maka bagaimana orang yang berakal memandang bagus peribadatan pada sesembahan-sembahan tadi di samping menyembah Allah atau bukannya menyembah Allah. Makanya orang musyrik Allah sifati sebagai orang yang tidak berakal. Wa hadzal masal min ablaghi ma anzalallahu subhanahu fi butlani syirik. Dan permisalan ini, perumpamaan yang di dalam surat Al-Hajj itu, termasuk
wahyu yang paling kuat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu yang menjelaskan batilnya kesyirikan, wa tajhili ahli, dan menghukumi jahilnya pelaku kesyirikan tadi. Menghadapi lalat saja tak mampu, bagaimana benda tadi itu kita sembah, na'udzubillah, wa takbihi uqulihim, dan memburuk-burukkan akal mereka. Ini bukan ucapan kita, ini bahkan Allah yang menceritakan itu. Wasyahadati ala anna syaitana qad tala'aba bihim a'dhama min tala'ubi sibyani bil qura. Dan ayat ini sebagai persaksian terbesar bahwasanya syaitan telah mempermainkan mereka lebih besar daripada permainan anak-anak terhadap bola. Nah, syaitan tinggal gelak saja, na'udzubillah. Haitsu a'tawul ilahiyata allati min ba'di lawazimiha al-qudratu ala jami'il maqdurat, yang mana mereka memberikan ilahiyah, hak untuk disembah, yang mana termasuk dari konsekuensi hak untuk disembah adalah dia punya kemampuan untuk melakukan apapun yang layak untuk dimampui. Wal ihatatu bi jami'il ma'lumat, dan juga termasuk dari konsekuensi ilahiyah adalah dia meliputi segala benda yang mungkin untuk diketahui. Ternyata tak mampu apa-apa. Baik, seperti ada seorang bomoh datang ke cerita terkenal itu ya. Dia datang kepada Syekh Albani, mengatakan, ya Syekh, karena Syekh Albani dikenal sebagai ulama Wahabi, Syekh, saya mau debat dengan Anda. Maka Syekh Albani tanya, dia bilang, boleh debat dengan saya, tapi dengan satu syarat. Bomohnya tanya, apa syaratnya? Nah, beliau bilang, katanya engkau bomoh, mengaku tahu gaib. Saya buat syarat aja, engkau tanya apa syaratnya. Nah, engkau tak tahu perkara gaib, tak perlu engkau debat. Nah, ketahuan, engkau tak tahu perkara gaib. Ya, selesai debatnya cuma sampai di situ. Baik. Padahal di mana-mana di masa jahiliyah bomoh itu disembah dan seterusnya. Oh, memang. Baik. Nah, ternyata kalah zaman Fir'aun. Bomoh-bomoh itu kalah dengan mukjizat Allah yang dibawa Nabi Musa. Keperkasaan yang sangat jelas. Belum lagi tentara-tentara, tentara belalang, tentara kutu, tentara katak, tentara apalagi darah. Betul-betul hebat sekali tentaranya Allah itu. Kalau Allah sudah murka, na'udzubillah, kita kena banjir sikit aja sudah pening. Nah, itu lagi mengklaim tenaga dalam, tahu-tahu kena angin banyak, kena banjir banyak, demam, datang ke dokter pula. Malu lah, mengklaim sudah tingkat makrifat hakikat. Baik, kata beliau, wal ghina an jami'il makhluqat, termasuk dari konsekuensi dia layak disembah adalah dia tidak memerlukan seluruh makhluk. Ghinaan, yaitu dia maha kaya, tak perlu pada yang lain, bahkan dia yang memberi, bukan malah minta ini, minta itu, dan seterusnya. Wa an yasmuda ila rabbi fi jami'il hajat. Wa an yusmada, di antara konsekuensi dari ilahiyah dia adalah yaitu para makhluk atau para penyembahnya meminta kepadanya untuk memenuhi seluruh keperluan. Yasmud artinya menghulurkan tangan. Wa tafrijil kurubat, dan menghilangkan kesulitan-kesulitan. Wa ighasatil lahafat, dan menyelamatkan orang-orang yang mengalami kecemasan. Wa ijabatid da'awat, dan mengabulkan doa-doa. Fa'atauha, baik. Maka mereka memberikan kepada berhala-berhala tadi suwaron wa tamasil, yaitu gambar-gambar dan patung-patung yang tani'u alaihal qudratu ala aqalli makhluqat al-makhluqati ilahil haq, yang mana dia tidak punya kekuasaan sedikit pun untuk menghadapi makhluk paling kecil yang dimiliki oleh sesembahan yang benar, al-ilahil haq. Jelas lalat ini makhluknya Allah. Ternyata Tuhan tadi tak mampu menghadapi lalatnya Allah Ta'ala. Wa azalliha, makhluk yang paling rendah, wa asghariha, paling kecil.
Ini sekitar contoh, banyak aja yang lebih kecil lagi. Ini sekitar contoh saja. Wa akhtoriha, paling hina. Walau ijtama'u lidzalik, walaupun mereka berkumpul untuk melakukan itu, tak mampu untuk berkuasa menghadapi lalatnya Allah Ta'ala. Wa ta'awanu alaih, dan saling menolong untuk menghadapinya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.